juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Dan kita hormati, kita muliakan para guru-guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, para aparat pemerintah. Insya Allah juga ada dari Nahdlatul Ulama yang hadir. Dan mohon maaf, saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu. Sebab yang pertama, saya belum hafal nama-namanya. Yang kedua, panitianya nggak nulisin buat saya juga. Yang ketiga, sayanya lupa minta. Jadi harap dimaklumin, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan orang tua kita semua diberi kesehatan, keafiatan, dan semua hadirin hadirat jamaah dari komplek ini. Kampung Penggilingan Tengah. Kampung Penggilingan Tengah. Ya itu dah ya. Ya kalau sebutin susah banget itu kan. Udah, Kebalen, Bib. Kebalen, Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih panjang umurnya. Amin. Sehat badannya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Dimudahkan urusannya. Berkah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita beruntung, senang, bahagia. Ini udah kayak lebaran, lebih dari lebaran. Mungkin lebaran juga nggak begini ya. Karena kita memperingati hari manusia paling mulia, lahirnya beliau. Mohon maaf, lebaran juga tidak ada lebaran kalau tidak ada Rasulullah. Semua tidak ada kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini disebut ungkapan rasa syukur kita. Rasa syukur kita pada Rasulullah, mengenang lahirnya Rasulullah, membaca sirahnya Rasulullah, supaya bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, dan menjadikan kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Saya senang Pak Bu, nyampe sini lihat anak-anak, Masya Allah pada ngaji luar biasa. Karena mereka adalah generasi penerus, dan yang harus kita berikan perhatian dan juga pendidikan. Mohon maaf kalau perhatian semua bisa memberinya. Perhatian itu makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang layak. Orang kafir juga bisa ngasih. Bahkan mohon maaf, mungkin kalau urusan perhatian orang kafir lebih bagus dari kita. Makan, ngasih makannya mungkin lebih bagus. Tapi itu tidak terlalu penting tapi tidak terlalu penting. Ada yang lebih penting yang tidak bisa diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Apa? Tarbiyah, pendidikan. Karena hanya orang-orang Islam yang mendidik, mengajarkan anaknya untuk taat pada Allah, pada Rasulullah, taat dan bakti pada orang tua. Makanya insya Allah majelis ini, perkumpulan ini menjadi pendidikan buat kita semua, pembelajaran buat kita yang membawa keberkahan untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh nggak saya minta kipas anginnya jangan ke saya? Oh ya, betul. Ya, ini urusannya bangun dari sini kaki saya kram semua ini. Kipas angin dua-duanya ke kaki saya, Bu. Masya Allah. Saya nggak bisa kena kipas angin. Kalau kena kipas angin ya langsung masuk angin dah modelannya. Pagi ini kita memperingati Maulid Nabi. Apa yang harus kita jadikan hikmah? Satu, saya ingin menyampaikan supaya menjadi perubahan buat kita. Mari mulai sekarang kita praktekkan, kita amalkan, kita teladani akhlak Rasulullah SAW. Khususnya kita pakaikan untuk diri kita pakaian akhlak Rasulullah. Pakaikan istri kita, anak kita, keluarga kita pakaian akhlaknya Rasulullah. Pakaian ini kalimat majaziyah, bukan pakaian baju.
pakaian akhlak Nabi, artinya kita ajarkan, kita didik, kita bimbing, kita arahkan supaya kita, diri kita, anak kita, keluarga kita semua mempraktekkan akhlaknya Rasulullah. Dan kita akan lihat kalau akhlak Rasulullah, ajaran Rasulullah kita amalkan, kita praktekkan, nanti kita akan melihat perubahan yang sangat baik. Karena kalau orang melepaskan pakaian akhlak, mereka tidak mau memakai pakaian akhlak, ada hal yang terjadi. Ini bukan ramalan, bukan prediksi. Tapi coba saya sebutkan, nanti Bapak Ibu cek. Saya ceramah sama Bapak Ibu aja dah. Kalau anak-anaknya udah pasti kagak ada yang dengerin saya. Ya udah sibuk masing-masing dengan dunianya. Tapi nggak apa-apa, adanya mereka ngaji, insya Allah jadi keberkahan untuk mereka. Amin. Kalau orang melepaskan pakaian akhlak, pertama yang akan terjadi istihanah bil hukuk. Orang-orang itu mempermainkan hak. Kita boleh cek benar nggak, nyata nggak? Kalau orang tidak punya akhlak, pasti mempermainkan hak Allah yang dipermainkan oleh hambanya. Sholat ditinggalkan, Ramadan sengaja siang hari nggak puasa. Ini haknya Allah loh. Yang kedua, diantara yang pertama, maaf, haknya hamba Allah yang ditinggalkan. Orang tua yang ditinggalkan haknya dari anak, sampai anaknya kurang ajar, anaknya durhaka. Saya sebut berapa banyak orang tua yang nangis, sedih, kecewa lihat akhlak anaknya. Di luar sana Pak, insya Allah di sini semua orang tua yang hadir punya anak soleh-solehah. Amin. Tapi mohon maaf, kalau kita meninggalkan pakaian akhlak, kita tidak mau mengajarkan akhlak kepada anak kita, mempraktekkan akhlak kepada anak-anak kita, maka itu yang akan terjadi. Hak kita akan ditinggalkan oleh mereka, dipermainkan. Haknya anak juga yang dipermainkan oleh orang tua. Kalau orang tua tidak belajar akhlak, tidak pahami akhlak, berapa banyak anak yang menuntut kasih sayang orang tuanya. Saya kemarin Pak Bu dapat satu kasus masalah. Yang namanya kita ustadz, orang ngadunya sama kita, apa aja ngadunya sama kita. Datang ke saya, tolong Bim, anak saya tadinya baik, solehah, cuman ini anak sekarang ngelantur, tingkahnya tidak baik. Saya teliti, ternyata yang bawa saya itu bukan orang tua kandungnya. Orang tua kandungnya, ayahnya sudah meninggal, ibunya nggak ngurusin anak ini, jadi dititipkan dengan orang lain. Sehingga apa? Sehingga si anak ini nggak dapetin kasih sayang orang tua. Cuma apa? Nggak pernah dipeluk semua orang tua. Saya teliti itu, masalahnya apa ini anak kok jadi nakal? Karena mohon maaf Pak Bu, kita meluk anak kita nyium anak kita, itu ada rahmat Allah loh. Tanpa kita sadari, memberikan kasih sayang dalam hati kita. Rasulullah SAW yang kita peringati maulidnya, nyium anaknya, nyium cucunya. Sekarang orang tua nggak mau peluk anaknya, nggak mau peluk cucunya. Dulu Sayyidina Hasan tuh tidur di dadanya Rasulullah sampai ngompol, yang namanya bocah ngompol Bu. Rasulullah marah enggak? Apa Rasulullah pernah marahin cucunya? Enggak pernah. Orang kita sekarang Masya Allah pusing di luar, anak kena omelan, nggak anak istri. Betul Bu? Kayaknya ibu korbannya ini beneran ini. Pak jangan marah-marah kita. Ini hak loh, haknya istri yang dipermainkan oleh suami, hak suami yang dipermainkan oleh istri. Semua kembali kepada apa? Semua kembali karena kita kurang memahami akhlak. Coba kalau kita teladani akhlaknya Rasulullah, pasti kita semua akan hidup bahagia, rumah tangga kita baik, bagus, anak kita insya Allah soleh, solehah. Sampai orang-orang soleh, kenapa ngajarin anak itu cium tangan? Cium tangan sama orang tua, cium tangan sama guru, supaya tumbuh rasa hormat. Zaman sekarang orang hilang rasa hormat. Sama orang tua aja nggak ada rasa hormat, sama ulama aja nggak ada rasa hormat.
Ini loh, tanpa kita sadari, cuma nyium tangan. Orang tua mah nggak bilang sama anaknya, nah kamu hormatin saya, nggak perlu Pak Bu. Tapi cukup anak kita cium tangan kita sehari, dia mau pergi cium tangan, pulang cium tangan. Bohong kalau anak itu nggak jadi anak yang soleh-soleh. Cuman kita kadang-kadang nggak mau anak kita cium tangan, malah diganti cium jidat. Begini, cium jidat kan begini. Benar nggak? Nggak boleh, jangan ya. Cium tangan bagaimana? Begini nih. Kalau perlu biar bunyi, gitu. Ya kalau bocah mah nggak apa-apa. Ya kalau murid mah jamaah pengajian saya bilang anak-anak cium tangan biar bunyi, nandain bunyi. Nggak tahu bapak-bapak cium tangan berbunyi. Ini buat bocah kita ngajarin anak-anak kita. Dan subhanallah rahasia akhlak. Lihat orang-orang soleh lihat. Nggak kayak bilang kamu hormatin saya, kamu hargain saya. Enggak perlu. Dengan cara seperti itu aja sudah menuntun anak kita. Ini namanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan bahasa keadaan lebih hebat daripada bahasa ucapan. Jadi kita membimbing anak-anak kita arahkan. Kayak kita mohon maaf, ini ibu yang ngajak anak-anaknya ngaji, biar kata ngajinya sambil main. Itu bawa dakwah syiar yang luar biasa, barokah. Insya Allah anak-anak kita jadi anak soleh-solehah. Amin. Tapi kalau ibu bawa anak ke pasar melulu, gedenya jadi ngitungin duit dulu ntar. Barokah ya, tanpa kita sadari loh. Ini cara kita membimbing akhlak. Nah, kalau orang melepaskan pakaian akhlak, maka jangan sampai nanti kecewa. Jangan sampai sedih. Ayo mulai sekarang hidup. Kedua, kata ulama, kalau orang nggak mau pakai pakaian akhlak, orang-orang itu ta'assuban fil ara', orang-orang itu fanatik buta dengan pendapat. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling, oh kata ustadz saya, oh kata guru saya, dan tidak menghargai pendapat orang lain. Ini bahaya. Ini namanya fanatik buta yang bisa menjadikan kegaduhan, kekisuhan, pertikaian. Coba lihat, nggak usah jauh-jauh. Kalau di tempat saya di Jakarta, tuh anak-anak sekolah kadang-kadang ngerasa benar, sekolah lain salah, berantem. Supporter bola begitu juga, nggak mau kalah, berantem. Ini namanya fanatik buta. Ujung-ujungnya kemana? Masalahnya kalau kita urut kemana? Karena kita kurang memahami akhlaknya Rasulullah. Jangan sampai kita fanatik buta. Saya kemarin ada bapak-bapak datang ke saya bilang, Bib, ini hukumnya gimana Bib ya? Ada ayatnya enggak Bib? Ada dalilnya enggak? Saya bilang ada Pak, Al-Quran bilang begini, hadis Nabi bilang begini. Tiba-tiba si bapak bilang ke saya, Bib, kalau menurut saya emang enggak begitu Bib. Menurut saya emang begini. Oh Pak, berhenti Pak, saya bilang stop. Cukup perbicaraan kita kalau Bapak sudah lebih mementingkan menurut Bapak. Kita kalau bukan ikut Allah, ikut Rasulullah, ikut diri kita, hawa nafsu namanya. Nafsu yang mendorong kita itu. Kebanyakan orang sekarang merasa benar sendiri. Oh saya Islamnya paling benar. Ada di media sosial orang bicara tentang Islam, seakan-akan Islamnya dia yang benar, yang lain salah semuanya. Ini namanya fanatik buta ta'assuban fil arah. Yang ketiga, tarafu'an lin nufus. Orang kalau meninggalkan akhlaknya Rasulullah, mereka itu akan bangga diri, sombong diri. Kira-kira ini yang tadi saya sebutin tadi, orang mempermainkan hak-hak. Kedua, orang fanatik buta. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Terjadi nggak? Yang ketiga, orang sombong. Ada nggak? Yang sombong dengan hartanya, pamer, ini rumah saya, ini mobil saya. Mohon maaf anak-anak, jangan kebanyakan nonton YouTube lihat artis yang pamer harta. Buat biar kenapa? Biar saya kasih tahu itu kreditnya belum pada dibayar semuanya. Cicilannya juga banyak. Ya mohon maaf, kenapa? Supaya nggak menanamkan di hati anak kita hedon. Anak-anak kita, Masya Allah kalau udah kepengennya lihat-lihat yang ini, lihat yang bagus. Sampai berapa banyak keburukan terjadi karena apa? Seperti itu. Sampai ada anak-anak muda minjem online. Gara-gara kemarin corona nggak punya duit, ditawarin
Mau pinjam nggak? Pinjaman online. Bayarnya cuman lebihnya 60 rupiah misalkan. Jangankan 60 rupiah Pak Bu, 1 rupiah kita bayar lebih, pinjaman itu riba. Minjem 1 juta, bayarnya 1 juta 1 rupiah, riba, haram, dosa. Makanya mohon maaf kalau Allah kasih rezeki kita nggak berkah karena kita banyak terikat sama riba. Ayo mulai sekarang tinggalin tuh yang namanya riba. Lebih baik kita ngumpulin, beli cash kalau perlu. Saya doain yang hadir sini banyak rezekinya. Amin. Jangan sampai terikat sama yang namanya riba Pak Bu. Nih saya kasih tahu ya Pak Bu, jangankan kita pinjam lebih bayarnya uang. Contoh, saya punya murid. Saya bilang murid saya bilang gini, saya punya mobil nih, saya punya mobil. Murid saya bilang, ini murid akhir zaman memang modelannya begini. Bib, boleh nggak pinjam mobil? Saya bilang kagak boleh. Murid akhir zaman memang modelannya gini, mobil guru mau dipinjam juga. Orang di mana-mana murid nganterin guru gitu ya. Saya bilang nggak boleh, mobil saya pakai, saya perlu, saya harus ngajar. Tiba-tiba Pak Bu, tiba-tiba kira-kira saya perlu uang, murid saya punya uang nih. Saya pinjam, kamu punya uang nggak? Saya perlu uang 10 juta. Ada Bir? Nih saya kasih pinjam 10 juta. Habis saya minjem uang sama dia. Karena kan kemudian bahasanya. Kalau bapak atau ibu di posisi saya, tiba-tiba dia datang bilang, Bir, saya pinjam mobil. Kira-kira orang kayak saya ngasih nggak pinjaman mobil? Kira-kira bahasanya kalau ibu di posisi saya bilang, kan kagak enak kita minjem duit sama dia. Betul apa salah? Betul. Itu riba Pak Bu. Kok riba? Iya, karena sebelumnya kalau kita nggak ada utang kita nggak pernah minjemin. Karena kita kemudian sama orang, ini jadinya riba. Jangan begitu, murid saya datang, Bir, pinjam duit 100.000. Iya nih, saya kasih duit 100.000. Tapi mohon maaf dong, saya pulang ceramah nih dari mana? Babelan apa? Kebalen apa? Kebalen. Ya dari Kebalen, malah saya sakit. Tolong dong pijitin saya. Itu nyuruh pijitnya riba, lebih itu, nggak boleh. Mau minjemin nggak pakai nyuruh. Mau minjemin nggak boleh, ada manfaat lebih. Minjem 100.000, baliknya 100.000, nggak pakai nyuruh. Kadang ibu tetangga mau minjem, mau ke pasar, numpang dong. Nah, riba Bu, jadi kalau kecuali beda akadnya, emang biasa nitip itu orang kan beda. Cuman kebetulan si ibu tetangga minjem uang, ya kita kasih, mau ke pasar, beda nih, karena emang biasa nitip. Ya biasa dong nitip, ya boleh. Tapi kalau kita dalam peminjaman ada lebihnya itu Pak. Ini dari apa? Saya sebutkan tadi dari masalah orang yang sombong. Makanya sombong tuh nggak ada alasannya. Nggak boleh kita sombong. Mau sombong harta nggak boleh. Sombong ilmu nggak boleh. Mau apa mau sombongin ilmu bisa diambil, mau nggak berkah ilmunya. Berapa banyak ulama yang Allah nyusrukin jatuh. Ilmunya luas tapi jatuh. Kenapa? Karena sombong. Yang sombong dengan jabatan, sombong dengan kekuasaan jatuh. Makanya kalau orang tidak memakai pakaian akhlak jadinya sombong. Terakhir yang keempat, kalau orang tidak memakai pakaian akhlak, tidak mau mengamalkan akhlak Rasulullah, yang terjadi fasadan fil muamalah, rusak hubungan bermuamalah masyarakat. Tetangga sama tetangga berantem, teman sama teman ribut, di jalan macet sedikit bawaannya kesel aja. Betul apa salah? Tapi kalau orang belajar akhlak, oh di dalam akhlak itu ada sifat sabar. Belajar kita jadi orang yang sabar. Di dalam akhlak itu ada sifat berprasangka baik. Kalau melihat orang selalu berprasangka baik, itu yang penting loh. Rasulullah membimbing kita tentang akhlak. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita nih yang tinggal sesama nih, Masya Allah sama tetangga, berkah yang pada ngaji semua. Kalaupun ada yang kagak ngaji, ayo mulai sekarang kita bawa akhlaknya Rasulullah. Insya Allah kita hidup dalam kebahagiaan, dalam keselamatan. Amin ya Rabbal. Nih saya lihat nih, coba ya, PR aja jadiin PR. Pulang dari sini semua bawa akhlak. Ini jamaah banyak. Saya hadir maulid pagi ini jamaahnya banyak. Ini kurang lebih ada 2.000 orang. Kurang lebih Bu, kurang lebih banyak.
Tapi barokah loh. Ini luar biasa. Kalau semua yang pulang dari pengajian pagi ini bawa akhlak, praktekin akhlak sama tetangga, sama sahabat, sama kerabat, sama keluarga, kita seakan-akan hidup di surga sebelum masuk surga. Enak kan kalau hidup dengan membawa akhlak. Lihat kehidupan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, indah. Kagak ada yang berantem, kagak ada yang ribut, rukun tetangganya. Jangan semua dah katakan. Kalau nggak bisa semua, setengah dari yang hadir, satu dari dua yang hadir. Satu dari dua kita mempraktekkan akhlak, kita bakal lihat perubahan di sekeliling kita. Nih saya sebutkan cerita. Dulu ada satu ulama namanya Malik bin Dinar, ulama soleh. Dia punya tetangganya orang Yahudi, benci, jahat. Malik bin Dinar miskin, Pak Bu. Saking miskin, tembok rumahnya retak. Sama orang Yahudi, jahatnya orang Yahudi ini sengaja dibuangin kotoran spitengnya ke rumah Malik bin Dinar. Jahat. Tapi Malik bin Dinar nggak pernah marah, Pak. Tiap hari cuma dibersihin, itu najis. Nggak pernah, negur aja nggak. Padahal dia punya hak loh. Pak, mohon maaf, rumah bapak kotorannya ke rumah saya, kan boleh punya hak dong. Tapi beliau belajar mengamalkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai apa? Sampai orang Yahudi ini capek. Berlarut-larut, bukan sebentar, bertahun-tahun. Tiba-tiba orang Yahudi datang ke rumahnya Malik bin Dinar bilang, "Ya Malik, adaitu kau sabarta alayya. Saya nyakitin kamu, tapi kamu sabar sama saya. Apa yang terjadi?" Kata Malik bin Dinar, "Saya begini karena saya ingat pesannya Rasulullah. Rasulullah ngajarin kita orang Islam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangga. Saya muliain kamu karena pesannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Sampai orang Yahudi kaget. Begitu Rasulullah mengajarkannya, Muhammad mengajarkan seperti itu. Iya. Sampai apa? Dipeluk nangis orang Yahudi. Dia menyangka Islam itu mengajarkan jahat dan lain sebagainya. Ternyata ajaran yang paling indah adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Sampai masuk Islam, Pak. Tuh kita lihat. Hasil dari satu dari dua orang yang mengamalkan akhlak. Dia mengamalkan akhlak, Allah turunkan rahmat. Nah kalau satu dari dua aja ngamalin begini, apalagi semuanya. Ini kalau senegeri kita semua beramal dengan akhlaknya Rasulullah SAW, maka kita akan hidup dalam keindahan, Pak Bu. Inilah yang saya bawa jauh. Saya bawa tadi dari rumah saya ke sini. Saya kepengen bicara tentang akhlak. Mudah-mudahan bisa kita amalkan jadi perubahan baik buat kita. Amin. Saya berharap dong ngaji atau saya ceramah nih, suara saya udah tinggal setengah watt. Suara udah tinggal setengah lagi nih. Gak tau keburu apa kagak sampai acara nanti nih. Bisa jadi setengah jalan udah habis suaranya. Alhamdulillah nih sound systemnya baik banget. Dibuatin kencang jadi suara saya kedengeran. Kalau kagak mau udah kagak kedengeran ini suara. Ya, saya kepengen berharap dengan dakwah yang kita jalankan, Ustaz Rahmat, Masya Allah, dengan majelisnya, anak-anak ngaji, semua yang bergerak, Nahdlatul Ulama, Banser berdakwah, jaga ulama, Ansornya, Masya Allah jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ngedukung yang bisa berdakwah. Ayo kita buat perubahan yang baik, khususnya di kampung kita, dan insya Allah mudah-mudahan negeri kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya mohon maaf Pak Bu, saya sebutin ya, mohon maaf. Saya nggak bicara tentang politik, pemimpin atau siapapun, karena mereka nggak menjamin perubahan kita. Yang bisa merubah kita siapa? Allah. Dan saya bukan ahli politik, makanya orang nanya, "Bib, kenapa nggak ngomongin politik? Biar jadi bagus negeri." Kata saya bukan ahli politik. Kedua, yang membuat bagus itu bukannya pemimpin atau siapapun. Yang membuat bagus, yang membuat baik itu kalau kita semua masing-masing berubah ingin jadi orang baik. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum kalau mereka sendiri tidak mau merubahnya. Kalau kita nggak mau menjadikan yang baik, maka kita nggak bisa merubah. Ayo sama-sama kita belajar akhlak Rasulullah.
Dan nanti dipegang omongan saya, kalau kita praktekkan akhlaknya Rasulullah, lihat nanti ke depan bagaimana perubahan yang baik yang akan kita saksikan. Tapi mohon maaf, kalau kita tidak mau mempraktekkan akhlaknya Rasulullah, tidak mau mengamalkan akhlaknya Rasulullah, tidak mau meneladani Rasulullah, jangan salahkan kalau kita melihat banyak kekecewaan, banyak keburukan yang terjadi, banyak tetesan air mata, tangisan-tangisan kesedihan. Kenapa? Karena kita tidak manut dengan Rasulullah, tidak patuh dengan Rasulullah, tidak mau mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad. Tapi mudah-mudahan insya Allah barakah maulid pagi ini kita semua bisa meneladani akhlak Nabi. Pak Bu, anak-anak muda, kalau yang punya handphone rekam. Saya mau ngajarin satu doa, baca setiap habis sholat. Apa doanya? Ini doa tentang akhlak, supaya kita dijadikan orang-orang yang berakhlak. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah mengajarkan satu doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdiha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Coba kita ikutin bareng-bareng ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, fa innahu la yahdiha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrif sayyi'aha illa anta. Amin ya Rabbal. Saya berikan buat jamaah yang hadir, anggap ini hadiah oleh-oleh. Kita ngaji, kita baca, kita doa. Insya Allah kalau ada masih sifat-sifat buruk dalam diri kita, Allah rubah jadi sifat yang baik, jadi akhlak yang baik, supaya kita bisa betul-betul meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Saya ucap terima kasih pada guru kita Ustaz Ahmad, para asatidah, Masya Allah, Nahdlatul Ulama dari Ansor dan Banser nih, Masya Allah. Ini Banser sahabat saya nih, paling dekat sama saya Banser. Ini dekat, yang lain kan jauh, dekat dari sini. Benar nggak? Ini mudah-mudahan kita dikawal sampai surga, enak nggak? Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dijadikan ahli surga kita semua. Amin ya baik. Saya mohon maaf, bukannya kagak cinta Ustaz Rahmat, bukan nggak mau lama-lama. Saya ada acara di tempat almarhum Kiai Somuddin, diundang di Pondok Pesantren Al-Mukhtar di Bekasi Utara. Doa jangan saya, karena nanti ada ustaz-ustaz doa. Kalau saya mau lewat dulu, jangan ada yang bangun, biarin acara selesai. Anggap aja juri lewat ya. Tahu juri nggak Bu? Setan gitu ya. Lewatin, jadi kagak ada yang bangun. Nah kalau saya lewat tadi, jangankan saya lewat, baru datang aja bocah udah lari ke sana. Padahal dia mau baca sholawatan. Dia pada lari ke sana. Masya Allah. Saya penyariin panitia, pas ketemu bocah semua, jangan-jangan panitia ini bocah semua. Dan saya bingung mau parkir kan kagak berani saya ini. Tempat orang kan mesti izin dulu kita parkir mobil. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mel, doa Ustadz Jafar. Biar selesai dulu, biar selesai bilang anu dulu.